Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion dalam edisi khusus karena hari ini kita merayakan peristiwa yang terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang dinamakan Jumat Agung. Bila renungan dan firman hari ini membawa kita ke dalam penghayatan yang mendalam sehingga kita memaknai peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib sesungguhnya adalah karya terbesar Allah karena kasih-Nya kepada kita. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan hari ini dalam edisi Jumat Agung, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau membawa kami kepada hari ini, mengantar kami sampai di hari ini. Kami kembali berada dalam suasana merenungkan, menghayati, merayakan kurban kasih-Mu bagi kami, bagi seluruh manusia, karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih, terima kasih. Di dalam perenungan kami bisa merasakan dan kami bisa mengalami kekuatan yang daripada-Mu, kekuatan kasih yang telah mengubah kami. Dan kiranya kami juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat perubahan karena kasih. Kami akan renungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang-Mu menolong kami. Kami menerima firman dan kami melakukannya dengan segenap hati. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pada hari ini dalam edisi Jumat Agung, saya memberi judul sesuai dengan konteks topik pada bulan April, yaitu Divine Calling. Renungan hari ini adalah panggilan ilahi Kristus. Panggilan ilahi Kristus yang dimaksud adalah panggilan ilahi bagi sosok pribadi yang bernama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Kristus. Karena pada waktu itu banyak nama Yesus dan di zaman modern juga ada ya yang namanya Yesus. Tapi Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya hari Jumat yang kemudian menjadi Jumat Agung adalah hanya satu, yaitu Anak Allah, Firman Allah yang menjadi manusia. Hari ini kita berada kembali dalam suasana peristiwa yang sangat atau yang paling mendalam dalam sejarah manusia, dan itu dinamai Jumat Agung. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Kata mati menunjukkan akibat dari penderitaan ia mati, tetapi kematian Yesus karena Yesus menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa manusia. Yesus mati di kayu salib bukan hanya sebagai korban yang tak berdosa, tetapi sebagai sang panggilan yang menjawab panggilan ilahi untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk kita yang telah percaya kepadanya. Nah, setiap kali kita menyaksikan atau merenungkan peristiwa ini, kita tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi peristiwa ini mau mengajak kita, mengundang kita untuk merespon panggilan ilahi yang sama, yaitu panggilan untuk mengikut Yesus dalam pengorbanan dan kasih yang tak terbatas. Panggilan ilahi yang diterima oleh Tuhan Yesus. Yesus tahu dengan jelas apa yang akan terjadi padanya. Karena itu di dalam Matius pasal 20 ayat 28.
Ia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Ia merespon panggilan ilahi dari Bapa Surgawi dengan penuh kesadaran, tidak dengan paksaan, melainkan dengan cinta yang sukarela. Di kayu salib, ia tidak hanya menanggung hukuman dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita, tetapi juga menunjukkan makna sejati dari panggilan ilahi, yaitu memberi diri sepenuhnya untuk kebaikan orang lain, untuk melayani sesama, untuk keselamatan sesama. Ketika ia berkata, "Sudah selesai" di kayu salib, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, ia menandai penyelesaian misi yang diberikan Bapa. Dan pada saat yang sama, juga membuka pintu bagi setiap orang untuk menerima keselamatan yang didasarkan pada pengampunan dosa, penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Lalu, kalau Kristus telah menerima panggilan ilahi tersebut, apa panggilan ilahi untuk kita? Karena Kristus telah memenuhi panggilan ilahi, sudah selesai. Ia ditangkap, ia disiksa, ia sebelumnya juga diadili, dan ia harus memikul salib ke Golgota, dan penuh penderitaan dengan tubuh yang penuh luka akibat cambukan, dan kemudian memikul beban berat dengan deraan, dengan cercaan dari orang-orang yang membencinya. Ia lakukan sampai akhirnya ia ada di kayu salib. Ia menderita, namun ia lakukan dengan kesetiaan tanpa keluhan, sampai akhirnya terungkap, sudah selesai. Kristus sudah memenuhi panggilannya untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan saya dan kita semuanya. Lalu bagaimana panggilan ilahi kita? Kita penuhi. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa panggilan ilahi bukan hanya untuk orang-orang khusus seperti nabi, rasul, pendeta, tetapi untuk setiap orang yang menerima akibat dari pengorbanan Kristus itu, yang telah ditebus, semua orang yang telah ditebus, semua orang yang telah diselamatkan. Panggilan ilahi bagi kita semua. Setiap orang percaya dipanggil untuk yang pertama menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah menyaksikan kasih Kristus? Panggilan ilahi juga selain menjadi saksi Kristus, panggilan untuk mengampuni. Karena ketika Yesus memenuhi panggilan ilahi, ia mengampuni. Maka kita yang telah diampuni, kita terpanggil untuk mengampuni, seperti ia mengampuni mereka yang menyiksanya, yang membuat ia menderita. Bukankah kita juga yang telah membuat Yesus menderita? Karena ia menderita karena dosa-dosa kita, dan ia mengampuni kita. Kita juga dipanggil untuk memberikan diri untuk melayani sesama, terutama yang lemah dan tertindas. Kita juga dipanggil untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa merespon panggilan ilahi ini dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi pencobaan, ingatlah, kita tidak mungkin merasakan sesaknya penderitaan, sakitnya penderitaan. Tapi kita harus mengingat dalam kondisi itu bahwa Yesus juga mengalami penderitaan, tetapi ia setia pada panggilannya. Jadi kesusahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam kepercayaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita menerapkan panggilan itu dalam hubungan antar sesama? Panggilan ilahi mengajak kita untuk mencintai sesama dengan cinta yang tulus tanpa syarat, seperti cinta Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Lalu bagaimana dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita? Setiap hal yang kita lakukan dengan hati yang tulus untuk kemuliaan Tuhan adalah bagian dari merespon
panggilan ilahi. Seperti Kristus, kita merespon panggilan ilahi. Hari ini, Jumat Agung, mengingatkan kita semua bahwa panggilan ilahi bukanlah beban, melainkan anugerah yang membawa makna dan tujuan dalam hidup kita. Kristus telah membuka jalan bagi kita melalui salibnya, dan sekarang Ia mengundang kita untuk mengikuti langkahnya dalam kasih dan pengorbanan sampai garis terakhir perjalanan hidup kita. Selamat menjalani panggilan Tuhan dengan keteladanan Tuhan Yesus Kristus memenuhi panggilannya untuk kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya agung putramu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah memenuhi panggilanmu, berkorban sepenuh untuk keselamatan umat manusia, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu memberikan kepada kami penerangan lebih lagi, sehingga peristiwa pengorbanan Yesus Kristus tidak hanya kami ingat, tetapi menghidupi kehidupan kami. Karena hidup kami adalah hasil pengorbanan Kristus. Ampunkan segala salah dan dosa kami, kalau kami tidak menghargai semua karya Kristus. Dengan cara kami menjalankan panggilan ilahi dalam hidup kami. Kami mau jalani di perjalanan hidup yang masih Tuhan beri kesempatan untuk kami memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya hidup kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, terutama bagi keluarga, bagi rekan-rekan yang sahabat yang ada di sekitar kami, dan bagi orang-orang yang lainnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Bapa, terpujilah Allah Tritunggal. Terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Teruslah penuhi panggilan ilahi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.